akan mempresentasikan untuk mata kuliah testing dan implementasi dengan topik unit testing dengan kelompok yaitu Ana Puspita Dewi, saya sendiri, kemudian ada Lisa Yunita, kemudian ada Risna Aprilia Swasti, dan ada Pio Ahmad Asep Prasetyadi. Jadi untuk topik yang dibahas yaitu unit testing. Unit testing sendiri merupakan jenis pengujian perangkat lunak di mana unit individu atau komponen perangkat lunak diuji. Tujuannya adalah untuk memvalidasi bahwa setiap unit kode perangkat lunak berfungsi seperti yang diharapkan. Pengujian unit dilakukan selama pengembangan atau tahap pengkodean aplikasi oleh pengembang. Tes unit mengisolasi bagian kode dan memverifikasi kebenarannya. Unit dapat berupa fungsi, metode, prosedur, modul, atau objek individual. Unit testing sendiri merupakan teknik pengujian white box yang biasanya dilakukan oleh pengembang. Kenapa unit testing perlu diterapkan? Pengujian unit penting karena pengembang perangkat lunak terkadang mencoba menghemat waktu melakukan pengujian unit minimal, dan ini adalah mitos karena pengujian unit yang tidak tepat menyebabkan biaya tinggi untuk memperbaiki cacat selama pengujian sistem, pengujian integrasi, dan bahkan pengujian beta setelah aplikasi dibangun. Jika pengujian unit yang tepat dilakukan dalam pengembangan awal, maka pada akhirnya akan menghemat waktu dan uang. Di sini ada unit testing level. Yang pertama yaitu unit testing. Unit testing sendiri adalah metode verifikasi perangkat lunak di mana programmer melakukan pengujian pada suatu unit program untuk memastikan layak untuk tidaknya dipakai. Kemudian ada integration testing. Setelah unit testing dilakukan, langkah berikutnya adalah memeriksa bagaimana unit-unit tersebut bekerja sebagai suatu kombinasi, bukan lagi sebagai suatu unit yang individual. Sebagai contoh, dalam fase pengujian ini, mode perangkat lunak yang berbeda digabungkan dan diuji. Kemudian, function yang akan diuji harus telah berjalan dengan baik secara individu pada unit testing. Pengujian integrasi sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk menghindari kesulitan penelusuran jika terjadi bug atau error. Pengujian pada metode ini dilakukan oleh tester. Kemudian ada sistem testing. Sistem testing adalah tes akhir untuk memverifikasi bahwa sistem sudah memenuhi spesifikasi. Testing dilakukan pada sistem yang sudah terintegrasi dan selesai di-develop. Kemudian ada acceptance testing. Seperti integration testing, acceptance testing juga meliputi testing pada keseluruhan aplikasi. Perbedaannya terletak pada siapa yang melakukan testing. Pada tahap ini, end user yang terpilih melakukan testing terhadap fungsi-fungsi aplikasi. Testing yang dilakukan merupakan simulasi penggunaan nyata dari aplikasi pada lingkungan yang sebenarnya. Acceptance testing dilakukan untuk menemukan apakah persyaratan spesifikasi atau kontrak sudah terpenuhi sesuai dengan requirement di awal. Berikut beberapa alasan utama melakukan pengujian unit dalam rekayasa perangkat lunak. Yaitu pertama, tes unit membantu memperbaiki bug di awal siklus pengembangan dan menghemat biaya. Kemudian ini membantu pengembang untuk memahami basis kode pengujian dan memungkinkan mereka untuk membuat perubahan dengan cepat. Kemudian tes unit yang baik berfungsi sebagai dokumentasi proyek. Kemudian tes unit membantu penggunaan kembali kode, migrasikan kode dan pengujian Anda ke proyek baru Anda. Tweak kode sampai tes berjalan lagi. How to do unit testing. Untuk melakukan pengujian unit pengembangan, menulis bagian kode untuk menguji fungsi tertentu dalam aplikasi perangkat lunak. Pengembang juga dapat mengisolasi fungsi ini untuk menguji lebih ketat yang mengungkapkan ketergantungan yang tidak perlu antara fungsi yang diuji dan unit lain, sehingga ketergantungan dapat dihilangkan. Pengembang umumnya menggunakan kerangka unit test untuk mengembangkan kasus uji otomatis untuk pengujian unit. Pengujian unit terdiri dari dua jenis, manual dan otomatis. Pengujian unit umumnya otomatis, tetapi masih dapat dilakukan secara manual. Rekayasa perangkat lunak tidak mendukung satu dari yang lain, tetapi otomatisasi lebih disukai. Pendekatan manual untuk pengujian unit dapat menggunakan dokumen instruksional langkah demi langkah. Di bawah pendekatan otomatis, pengembang
Pengembang menulis bagian kode dalam aplikasi hanya untuk menguji fungsi. Mereka kemudian akan berkomentar dan akhirnya menghapus kode pengujian saat aplikasi dikerahkan. Pengembang juga dapat mengisolasi fungsi untuk mengujinya dengan lebih ketat. Ini adalah praktik pengujian unit yang lebih menyeluruh, yang melibatkan salin dan tempel kode ke lingkungan pengujiannya daripada lingkungan alaminya. Mengisolasi kode membantu dalam mengungkapkan ketergantungan yang tidak perlu antara kode yang sedang diuji dan unit lain atau ruang data dalam produk. Ketergantungan ini kemudian dapat dihilangkan. Seseorang pembuat kode umumnya menggunakan kerangka kerja unit test untuk mengembangkan kasus uji otomatis. Menggunakan kerangka otomatis kriteria kode pengembang menjadi tes untuk memverifikasi kebenaran kode. Selama eksekusi kasus uji, kerangka kerja mencatat kasus uji yang gagal. Banyak kerangka kerja juga akan secara otomatis menandai dan melaporkan secara ringkas kasus uji yang gagal ini. Bergantung pada tingkat keparahan, kegagalan kerangka kerja dapat menghentikan pengujian berikutnya. Alur kerja unit testing adalah 1. Membuat test case, 2. Review atau rework, 3. Baseline, 4. Execute test case. Unit testing teknik. Teknik pengujian unit terutama dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu pengujian kontak hitam yang melibatkan pengujian antarmuka pengguna bersama dengan input dan output. Pengujian kontak putih yang melibatkan pengujian perilaku fungsional aplikasi perangkat lunak dan pengajuan kotak abu-abu yang digunakan untuk menjalankan pengujian shoot, metode pengujian kasus uji, dan melakukan analisis resiko. Unit testing tools. Ada beberapa perangkat lunak pengujian unit otomatis yang tersedia untuk membantu pengujian unit. Beberapa contoh pengujian unit otomatis. 1. Junit. Junit adalah pengujian gratis yang digunakan untuk bahasa pemrograman Java. Ini lebih memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi metode pengujian. Alat ini menguji data terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam potongan kode. Yang kedua, new unit. New unit adalah kerangka kerja pengujian unit yang banyak digunakan untuk semua bahasa .NET. Ini adalah open source yang memungkinkan penulisan skrip secara manual. Ini mendukung tes berbasis data yang berjalan secara paralel. Yang ketiga, Gmon-Kit. Gmon-Kit adalah alat pengujian unit sumber terbuka. Ini adalah alat cakupan kode dengan matriks garis dan jalur. Ini memungkinkan API mengejek dengan sintaks perekaman dan verifikasi. Alat ini menawarkan cakupan jalur dan cakupan data. Yang keempat, EMA. EMA adalah toolkit open source yang menganalisis dan melaporkan kode yang ditulis dalam bahasa Java. EMA mendukung jenis cakupan seperti metode garis, blok dasar ini berbasis Java sehingga tanpa ketergantungan perpustakaan eksternal dan dapat mengakses kode sumber. Yang kelima, PHP unit. PHP unit adalah alat pengujian untuk programmer PHP. Dibutuhkan sebagian kecil kode yang disebut unit dan menguji masing-masing secara terpisah. Alat ini juga memungkinkan pengembang untuk menggunakan kode penegasan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menegaskan bahwa suatu sistem berperilaku dengan cara tertentu. Test Driven Development (TDD) dan unit testing. Pengujian unit di TDD melibatkan penggunaan kerangka kerja pengujian yang ekstensif. Kerangka kerja pengujian unit digunakan untuk membuat pengujian unit otomatis. Kerangka kerja pengujian unit tidak unik untuk TDD, tetapi sangat penting untuk itu. Di bawah ini beberapa dari yang di bawah TDD
ke dunia pengujian unit. 1. Tes ditulis sebelum kode. 2. Sangat bergantung pada kerangka pengujian. 3. Semua kelas dalam aplikasi diuji. 4. Integrasi yang cepat dan mudah dimungkinkan. Unit testing mitos pada dasarnya adalah asumsi yang salah. Asumsi-asumsi ini mengarah pada lingkaran setan sebagai berikut. Kebenarannya adalah pengujian unit meningkatkan kecepatan pengembangan. Pemrograman berpikir bahwa pengujian integrasi akan menangkap semua kesalahan dan tidak menjalankan pengujian unit. Setelah unit terintegrasi, kesalahan yang sangat sederhana yang dapat dengan sangat mudah ditemukan dan diperbaiki dalam unit yang diuji membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dilacak dan diperbaiki. Unit testing advantage. Pengembangan yang ingin mempelajari fungsionalitas apa yang disediakan oleh unit dan cara menggunakannya dapat melihat pengujian unit untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang unit API. Pengujian unit memungkinkan pemrogram untuk memfaktorkan ulang kode di kemudian hari dan memastikan modul masih berfungsi dengan benar, yaitu pengujian regresi. Prosedurnya adalah menulis kasus uji untuk semua fungsi dan metode sehingga setiap kali perubahan menyebabkan kesalahan dapat dengan cepat diidentifikasi dan diperbaiki. Karena sifat modular dari pengujian unit, kita dapat menguji bagian-bagian proyek tanpa menunggu yang lain selesai. Unit testing disadvantage. Pengujian unit tidak dapat diharapkan untuk menangkap setiap kesalahan dalam suatu program. Tidak mungkin untuk mengevaluasi semua jalur eksekusi bahkan dalam program yang paling sepele sekalipun. Pengujian unit pada dasarnya berfokus pada unit kode, oleh karena itu tidak dapat menangkap kesalahan integrasi atau kesalahan tingkat sistem yang luas. Direkomendasikan pengujian unit digunakan bersama dengan aktivitas pengujian lainnya. Unit testing best practice. Kasus uji unit harus independen. Jika ada peningkatan atau perubahan persyaratan, kasus uji unit tidak boleh terpengaruh. Uji hanya satu kode pada satu waktu. Jika terjadi perubahan kode dalam modul apapun, pastikan ada kasus uji unit yang sesuai untuk modul tersebut dan modul tersebut lulus pengujian sebelum mengubah implementasi. Bug yang teridentifikasi selama pengujian unit harus diperbaiki sebelum melanjutkan ke fase berikutnya di SDLC. Mengadopsi pendekatan uji sebanyak kode Anda. Semakin banyak kode yang Anda tulis tanpa pengujian, semakin banyak jalur yang harus Anda periksa untuk kesalahan. Unit test example mock object. Pengujian unit tergantung pada objek tiruan yang dibuat untuk menguji bagian kode yang belum menjadi bagian dari aplikasi yang lengkap. Objek tiruan mengisi bagian program yang hilang. Misalnya, Anda mungkin memiliki fungsi yang memerlukan variabel atau objek yang belum dibuat. Dalam pengujian unit, itu akan diperhitungkan dalam bentuk objek tiruan yang dibuat semata-mata untuk tujuan pengujian unit yang dilakukan pada bagian kode tersebut. Kesimpulannya, pengujian unit didefinisikan sebagai jenis pengujian perangkat lunak di mana unit, individu, atau komponen perangkat lunak diuji. Seperti yang Anda lihat, mungkin ada banyak hal yang terlibat dalam pengujian unit. Ini bisa rumit atau agak sederhana, tergantung pada aplikasi yang diuji dan strategi pengujian. Alat dan filosofi yang digunakan, pengujian unit selalu diperlukan pada tingkat tertentu. Itu adalah sebuah kepastian. Baik, untuk studi kasus unit testingnya, misal Anda ingin menambahkan sebuah fungsi untuk menghitung harga barang setelah terkena diskon pada aplikasi yang sedang dibuat. Nah, spesifikasi dari fungsi tersebut yaitu
Yang pertama, fungsi dapat menerima dua parameter, yaitu bilangan diskonnya dalam persen dan harga barang sebelum diskon. Dua parameter ini memiliki tipe data integer, jadi dapat dihitung ya teman-teman, tidak string. Kemudian yang kedua, nilai keluaran dari fungsi tersebut harus bilangan dengan tipe data integer. Kita lanjut. Nah, pertama kita download kode igniter terlebih dahulu. Kemudian buka text toolnya, kami menggunakan VS Code. Nah, di sini saya sudah menyiapkan unit testingnya. Teman-teman tinggal buat file dengan nama testunit.php. Nah, ini sedemikian rupa public function, dan saya meload library unit test. Unit test ini sendiri adalah unit test yang ada dalam framework Codeigniter. Nah, untuk bahasan kali ini saya menggunakan Codeigniter sebagai unit testnya, tidak menggunakan PHP unit, karena Codeigniter sudah menyiapkan unit testnya sendiri. Kemudian fungsi ini digunakan menghitung barang setelah diskon, parameter diskon, diskon rate, nilai diskon yang diberikan. Parameter yang kedua, original price, harga barang sebelum diskon dalam rupiah. Nah, private fungsinya seperti ini teman-teman. Terdapat dua parameter, diskon rate, original price. Diskonnya sendiri adalah harga asli dikali harga diskon dibagi 100, hasilnya adalah harga asli dikurangi diskon. Nah, pertama-tama kita ketikkan public function test diskon. Kemudian, gimana sih untuk menjalankan unit testing di Codeigniter? Kita kembali ke Codeigniter, kita ke library, kita cari unit testing kelasnya. Nah, di sini untuk initializing kelasnya tadi sudah kita load library unit testnya. Kemudian selanjutnya kita kopikan ini, kopikan di sini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan echo, lalu kita ketikkan tes sama dengan calculate discount. Nah, berapa ini diskon yang akan kita berikan? Semisal ya di sini diskon yang akan kita berikan 50% dari harga aslinya. Semisal harga aslinya adalah 80.000. Kemudian expect result-nya kita tulis result-nya ini 50% dari 80.000 adalah 40.000. Result yang kita inginkan. Kemudian test name-nya ini bebas teman-teman, boleh menamai sesuai keinginan teman-teman.
Kalau di sini kita menamainya menghitung harga setelah diskon. Nah, di sini unit testingnya yang kita ketikkan, apakah benar harga dari 80.000 setelah didiskon 50%, hasilnya apakah 40.000? Kita cek dulu. Kita coba ya, teman-teman. Kita buktikan apakah benar. Kita ke browser, lokal host. Nah, di sini dengan logika unit testing yang sudah kita bikin tadi, dengan nama test name-nya dengan nama menghitung harga setelah diskon, dan tipe datanya integer, ekspektasi tipe datanya juga sama keluarannya, dan result hasil yang kita jalankan di sini pass, lulus teman-teman, karena sesuai dengan apa yang kita inginkan dan algoritma yang kita jalankan. Nah, sekarang kalau kondisinya seperti ini kita tetap diskonnya 50%, tetapi dengan harga 80.000. Nah, ekspektasi result kita tidak 40.000. Misal, ekspektasi kita 20.000. Kita Ctrl S dulu. Kita simpan, kemudian kita lihat. Kita refresh. Apakah ini tetap lulus resultnya atau gagal? Nah, di sini gagal teman-teman, file. Karena apa? Kembali lagi. Karena 50% dari 80.000 bukan 20.000, tapi 40.000. Jadi testing yang kita jalankan ini sudah sesuai. Mungkin gitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mewakili kelompok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.